Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, dengan awal kita mahasiswa dengan 1349050 dari program studi RPSN 19 dan Informasi Angkatan 2023. Jadi pada video ini saya akan membahas mengenai eh, praktikum pneumatik di mana yaitu modul 7 dengan judul integrasi timer dan counter dalam sistem pneumatik. Oke, next. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama memahami sebagai timer dan counter dalam sistem kontrol otomatis berbasis pneumatik. Yang kedua yaitu mengintegrasikan komponen timer dan counter untuk mengatur urutan kerja aktuator pneumatik secara otomatis. Yang ketiga itu mengetahui fungsi timer dan counter dalam mengatur waktu tunda atau delay dan jumlah siklus ledakan pada sistem pneumatik. Keempat itu meningkatkan kemampuan analisis mahasiswa dalam merancang dan memecahkan permasalahan sistem otomatisasi yang melibatkan kontrol berbasis waktu dan perhitungan jumlah operasi. Next. Pertanyaan ini itu apa fungsi timer dan counter pada sistem pneumatik? Ini itu akan kita bahas di slide selanjutnya. Integrasi sistem pneumatik modern tidak hanya mengandalkan tekanan udara untuk menerapkan aktuator, tapi juga memerlukan pengendalian waktu dan juga siklus kerja agar proses berjalan secara teratur dan efisien. Oleh karena itu, integrasi antara timer dan counter menjadi penting dalam sistem kontrol pneumatik. Nah, di sini ada contohnya itu counter ada visible counter, ada visualization counter, counter beam type, ada visible counter, dan nah, di sini adalah jenis-jenis PLC. Di sini kita menggunakan yang Omron, yaitu dengan fungsi TIM. Nah, untuk yang lainnya ini bisa menyesuaikan. Berhubung di sini kita menggunakan Omron nanti, jadi untuk rangkaiannya kita buat sesuai dengan rangkaian yang ada pada slide ini nanti. Okay, next. Peran dalam integrasi sistem. Nah, yang pertama itu timer sendiri berfungsi untuk mengatur waktu tunda atau delay time dalam mengoperasikan aktuator pneumatik seperti silinder ganda atau katup solenoid. Nah, jadi di sini pada praktikum kemarin yaitu yang digunakan silinder ganda atau katup solenoid. Contohnya yaitu sama timer digunakan untuk menunda gerakan silinder agar proses sebelumnya selesai terlebih dahulu. Pada sistem otomatisasi produksi, timer memastikan sinkronisasi antara aktuator sehingga tidak terjadi tabrakan atau kesalahan pengurutan kerja. Timer dapat bersifat on delay atau menunda kerja setelah sinyal masuk, atau off delay menunda penggantian kerja setelah sinyal hilang. Next. Kedua yaitu counter sendiri digunakan untuk menghitung jumlah siklus kerja aktuator atau jumlah produk yang dihasilkan. Misalnya counter menghitung beberapa kali silinder melakukan satu siklus kerja atau maju mundur. Setelah mencapai jumlah tertentu, counter dapat mengirimkan sinyal untuk menghentikan proses atau memicu rangkaian lain. Counter juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu up counter atau menghitung naik, menghitung dari 0 ke jumlah tertentu, atau down counter menghitung turun dan menghitung mundur dari jumlah yang telah ditentukan pada
kali ini kita menggunakan counter yang down counter, menghitung turun. Berikutnya cara mengintegrasi sistem kedua, komponen ini diintegrasikan dalam sistem pneumatik. Mereka dapat mengatur urutan kerja dan frekuensi operasi secara otomatis. Contohnya itu timer mengatur durasi tiap gerakan silinder, sementara counter mencatat beberapa kali gerakan tersebut terjadi. Jadi setelah counter mencapai nilai target, sistem dapat berhenti atau beralih ke mode kerja berikutnya. Yaitu kombinasi ini memungkinkan terciptanya sistem otomatisasi siklus berulang dengan durasi dan jumlah kerja yang presisi, seperti pada mesin pengepakan, pengeboran otomatis, atau sistem pengisian botol. Nah, ini yaitu header PLC yang digunakan. Mungkin kita langsung lanjut saja membuat layar ini agar bisa langsung disimulasikan. Itu kita menggunakan software CX1, itu dari Murad sendiri menggunakan CX Programmer atau CX1. Ini kita klik yang ini, atau bisa menggunakan keyword yaitu control plus. Klik aja ini Tiko minggu 7. Oke, untuk device tipenya CP1L. Oke, itu kita membuat fungsi yang pertama yaitu untuk push button. Oke, ini TV on. Oh, sorry. Ini kalau 1 0 stop. Oke, oh sorry. Push button on. Kan coil. Sistem. Sebenarnya pada masih di room 0 ya, atau ini ini sekarang itu seri sistem tadi. Ya, ini kita masukkan nilai counternya. Kita kasih counter. Itu kita lanjut ke rumus selanjutnya, pindah room. Ini juga sebenarnya yaitu kita masih untuk sistem yaitu W atau W00 3 kali. Oke,
kita sekali lagi untuk counternya itu C, nolnya 4 kali. Kita disable counter. Sini kita buat itu timernya 1. Nah ini untuk timer mundur, karena kan untuk di sini kita menggunakan silinder ya, jadi gerakannya atau aktuator silinder ini gerakannya itu maju dan mundur. Jadi ini kita menggunakan timer, 2 timer, yaitu maju dan juga mundur. Kita lihat timer mundur. Di sini kalau untuk sintaksnya itu 4 kali, yaitu untuk timer majunya timer maju. Setelah timer maju, kita buat untuk file sintaksisnya nanti di sini timer mundur. Tapi sebelumnya kita tambahkan dulu sini untuk timer maju. Oke, 00 kali bermaju. Spasi 00 sesuaikan dengan kita di sini untuk membuat timer mundur untuk di sini 1. Nilainya kalian T001 atau time. Nah, itu untuk fungsi itu cuma 50 ataupun 5 detik. Ini oke. Selanjutnya kita lanjut ke room 2, pembaris yang ketiga. Kita tambahkan itu untuk ini, kita masukkan file systemnya tadi W00. Selanjutnya timer untuk majunya T, nolnya 4 kali untuk timer maju tadi. Fun coil ataupun output kalau ini sebelumnya. Jadi dimana outputnya ini yaitu ke silinder, ke aktuator silinder. Terus silinder. Oke. Ini kita dorong yang ke 3. Sekarang oke, saya kita tambahkan lagi untuk apa namanya aktuatornya tadi ya, silindernya tadi itu 100. Oke. Nah, jadi di sini kita masukkan untuk file sintaksisnya yaitu dan counter. T 000 tadi kan 04 kali. Dan untuk perulangan ini sudah terserah kalian. Di sini saya buat contohnya 5.
ataupun bisa kalian sesuaikan lah kemampuan kalian. Jadi kalian ingin perulangannya itu selama berapa kali minimal. Jangan lupa tawan takar ya. Oke ya, masukkan dulu nilai pembayaran di sini C 0. Yes. Sudah, mungkin saya akan sedikit menjelaskan di mana ketika BBO ini kan otomatis kan sistem berjalan. Nah, di sini kan ada timer mundur dan juga ada timer maju. Nah, kenapa ada timer maju dan timer mundur? Karena kan di sini kan kita menggunakan silinder pneumatik. Itu ada dua gerakan, yaitu maju dan juga mundur. Nah, di sini kita menggunakan sebenarnya untuk value ataupun waktunya itu terserah kita di sini, tapi di sini saya menggunakan 5 detik untuk maju dan juga mundurnya. Jadi setelah maju di delay selama 5 detik, baru setelah mundur delay selama detik, baru silinder itu maju. Itu pun kebalikannya, setelah itu 5 detik lagi ya mundur lagi gitu. Ini kan, nah untuk counternya ini yaitu tadi kan counter yaitu enaknya dibilang pengulangan lah. Jadi pengulangan selama sini sudah untuk setulnya kan ini bebas nih untuk berapa kali. Sini saya menggunakan 5 kali. Jadi ketika sistem ini sudah berjalan selama 5 kali, maka dia otomatis mati biasanya. Gitu. Kita coba aja langsung lah. Oke. Kita nyalakan dulu, ini kita stop. Nah, sini berjalan. Ini ya berkurang kan karena kita menggunakan tadi down. Nah, di sini tadi namanya apa ini? Nah, down counter. Jadi dia menghitung turun dari 5, 4, 3, 2 selanjutnya. Kita ini. Sorry. Oh, di sini tadi kayaknya berbareng, artinya ada yang salah. Sebentar. Seperti seharusnya untuk ini majunya tidak sama. Oh, sini, sorry. Nah, salah. Harusnya kita menggunakan, coba kita ulang.
Oke, stop. Set. Ini baru benar. Baru ini berjalan. Ini baru sesuai. Ini kan total tadi udah dari run sebelumnya, jadi berkurang. Ini jalan dia mundur dulu, habis itu maju, ulang lagi, mundur lagi, maju lagi. Mungkin cukup sekian video ataupun penjelasan pada praktikum kali ini. Apabila masih banyak kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, see you guys.